Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Kak Ago. Oke Kak Ago, tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, bahkan ada pengendapan ya yang belum tersalurkan 16 sampai dengan 20% untuk bantuan sosial. Oke, tidak tepat sasaran itu berarti memang dari data. Nah, itu sebenarnya Kak Ago, kalau dari kacamata Kak Ago atau dari Lampung Pos sendiri, nah untuk data ini mengapa sampai ada orang yang mampu bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa Kak Ago? Iya, persoalan di hulunya adalah persoalan definisi warga miskin. Ya. Ini dari tahun ke tahun, dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain itu kerap terjadi polemik. Ya. Di mana ada perbedaan data orang miskin menurut BPS, menurut Kemensos, menurut pemerintah daerah. Nah ini yang seharusnya disatukan, diintegrasikan. Jadi tidak boleh ada versi data orang miskin yang berbeda-beda. Atau ada instansi A yang menyebutkan sekian, B sekian. Harus ada satu versi data orang miskin. Untuk itu harus ada satu versi definisi rakyat tidak mampu. Ya, satu alat ukur, satu alat verifikasi yang itu dipakai baik oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena bansos ini levelnya itu macam-macam. Ada bantuan dari desa, anggaran desa, ada bantuan dari kabupaten, ada bantuan dari provinsi mungkin, ada bantuan dari pemerintah pusat. Dengan adanya data yang terintegrasi dan satu database ini, ya kan bantuan sosial ini bisa lebih efektif, efisien. Tidak tumpang tindih, sudah dibantu sama provinsi, sudah dibantu pula sama pusat. Padahal kalau misalnya kita punya data yang satu database, kita bisa pilih, ya ini yang sudah dapat, nggak perlu dapat lagi dong. Bantuan ini diberikan kepada yang lainnya. Tapi kalau misalnya persoalan bantuan ini murni adalah persoalan database, artinya persoalan sistem, ya artinya ini persoalan kita bersama. Tapi akan menjadi celaka apabila keterhambatan atau terendapnya bantuan ini adalah bukan persoalan by system, tapi persoalan personal, persoalan individual. Ada kelalaian, ada kemalasan di situ, atau ketidakcekatan di situ. Makanya ketika kasus Bu Risma mendapati form ya bantuan sosial di Lampung Timur yang jumlahnya ribuan di desa itu menumpuk, nah, publik jadi bertanya, ini persoalan apa? Formnya sudah ada, orangnya sudah siap, tapi kenapa tidak disalurkan serta-merta? Ya, jadi persoalan bantuan sosial ini memang bukan persoalan yang mudah ya. Di tingkat pusat di DKI saja yang berdekatan langsung dengan pemerintah pusat, kemarin terjadi polemik ya, tumpang tindih dan lain sebagainya. Tapi itu tidak berarti persoalan bansos itu tidak bisa kita selesaikan. Kita punya banyak ahli ya, baik ahli statistik, ahli teknologi ya, database. Kalau misalnya kita punya keinginan yang kuat agar persoalan bansos ini diselesaikan, pertama dari sisi hulu lah, dari persoalan data, saya yakin itu pasti bisa. Oke, itu berarti kalau untuk masalah data sebenarnya ada verifikasi itu satu seperti itu, agar kita tahu mana yang masuk golongan fakir miskin yang harus dapat bantuan sosial seperti itu ya Kak Gu ya. Yang kedua ada faktor pengawasan. Pengawasan, ya, karena kita juga heran, ini kalau kasusnya baru 1-2 bulan terendap, ya kita maklumilah. Tapi kalau pihak Kementerian Sosial baru kagetnya baru sekarang, bahkan sudah alih tahun, artinya ada persoalan di pengawasan juga. Betul sekali. Jadi selain soal pendataan, persoalan pengawasan harus dikontrol apakah bantuan sosial itu benar-benar sudah terrealisasikan bulan ini, bulan berikutnya lagi. Jadi supaya apa? Tidak mengendap sampai berbulan-bulan. Kalau sampai 6 bulan ini kan cilaka. Betul sekali. Apalagi sekarang pandemi kita nggak tahu berakhir sampai kapan. Rakyat miskin yang memang benar-benar yang merasakan yang harusnya dapat bantuan sosial itu. Nah, terakhir kalau misalnya ada kesalahan personal dan itu ada unsur pidananya, tegas. Harus tegas gitu ya. Nah jadi Kak Gu dari 16 sampai 20% yang dana terendap yang di Provinsi Lampung. Nah itu seperti apa? Sudah terlihatkah apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk agar ini bisa terus segera tersalurkan? Karena bantuan ini sangat dibutuhkan. Ya, kalau dari dinas provinsi ini ada persoalan di perbankan. Ya, tapi kalau dari pemerintah kabupaten kota
sepertinya ini dianggap sebagai sebuah sedikit kelalaian lah, sehingga mereka berusaha untuk menyalurkan lebih cepat lagi. Ya, jadi intinya adalah dari menanggapi persoalan ini adalah perbaiki kualitas data kita. Kedua, lakukan pengawasan, controlling terhadap program bantuan sosial ini. Tidak perlu menunggu 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau perlu tiap bulan dikontrol. Ketiga, kalau ada keterhambatan atau ada penyimpangan, tegas, ya kan? Kalau ada unsur pidana, bawa ini ke ranah pidana. Kalau ini ada unsur kelalaian dari aparatur pemerintah, diberikan sanksi. Oke, memang saat ini seperti apa sanksi? Karena ya kalau untuk tepat jumlah itu kan ada dipungut biaya, terus juga ada beras yang tidak layak. Itu seperti apa saat ini sebenarnya sanksi-sanksi kalau kita bilang ini belum tegas, Kak Ago? Karena ini berulang. Ya karena persoalannya adalah kadang-kadang masyarakatnya sendiri ketika menghadapi persoalan ini mereka ketakutan. Ya, khawatir kalau mereka lapor nanti namanya nggak masuk lagi dalam list. Jadi di sini perlu juga kesadaran masyarakat untuk melapor. Kalau mereka mendapatkan masalah, bantuan sosial mereka terhendak, terpotong, tidak sesuai jumlah, laporkan. Sehingga aparat terkait itu bisa mengambil tindakan. Jadi sebenarnya itu bukan cuma dari pemerintah saja, tapi masyarakat harus berani untuk melaporkan, jadi tidak terulang lagi seperti itu, Kak Ago. Kak Ago, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ditinggal platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.